Shalom semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu sosok ternama di dunia hiburan, Sean Combs, atau yang lebih dikenal dengan nama P. Diddy. Akhir-akhir ini P. Diddy kembali menjadi sorotan, bukan karena karya musik atau bisnisnya, melainkan karena berbagai tuduhan menghebohkan yang mengkaitkan dengan kegiatan berbau satanis. Berita ini tentu mengundang perhatian banyak orang, terutama mereka yang mengikuti dunia hiburan. Tetapi apa yang sebenarnya yang terjadi? Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen merespon isu ini dari perspektif Alkitabiah? Nah, kita ingin tahu dulu latar belakang PTT ini atau siapakah dia. Dia dengan nama Sean Combs atau yang dikenal PTT ini adalah salah satu yang punya nama besar di industri musik hip hop dan rap. Dia dikenal sebagai rapper, produser musik, dan pengusaha sukses. Karirnya dimulai di awal tahun 1990-an, dan ia mendirikan Bad Boy Record yang melahirkan banyak bintang besar. Selain itu, P. Diddy juga dikenal sebagai sosok yang aktif di berbagai bidang bisnis, termasuk mode dan juga minuman keras. Namun, popularitasnya ini terguncang karena tuduhan yang beredar mengenai dirinya terlibat dalam kegiatan yang sangat kontroversial. Nah, baru-baru ini tuduhan terhadap PTT itu muncul di media sosial dan dilaporkan oleh berbagai media berita juga. Salah satu tuduhan paling mengejutkan itu datang dari seorang wanita yang bernama Ali Carter. Ia mengaku sebagai korban perdagangan anak dan menuduh bahwa beberapa acara yang diselenggarakan oleh PTT bukan hanya pesta biasa, tetapi melibatkan ritual satanis dan pelecehan seksual. Carter mengklaim bahwa dirinya pernah menjadi salah satu korban di acara tersebut. Ia menggambarkan pesta-pesta itu sebagai orgi ritual satanis yang melibatkan anak-anak sebagai objek pelecehan. Tuduhan ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga memunculkan banyak pertanyaan di masyarakat, terutama terkait dunia hiburan yang seringkali disorot karena gaya hidupnya yang bebas. Seiring dengan viralnya berita ini, banyak pihak yang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dunia selebriti. Nah, dalam pandangan Kristen, segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan satanisme dan pelecehan seksual sangatlah ditentang. Alkitab dengan jelas menolak semua bentuk penyembahan berhala, okultisme, dan aktivitas yang tidak bermoral. Di dalam Efesus 5 ayat 11 kita diingatkan untuk jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Artinya sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menentang dan mengungkap setiap bentuk kejahatan, terutama yang merusak kehidupan orang lain, seperti yang diduga terjadi dalam kasus ini. Selain itu, Alkitab juga berbicara dengan sangat tegas mengenai perlindungan anak-anak dan orang yang tidak bersalah. Dalam Matius 18 ayat 6, Yesus berkata, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut." Tuduhan bahwa anak-anak terlibat dalam pelecehan seksual di acara-acara yang diadakan oleh PTT menjadi poin yang sangat penting untuk direnungkan. Dari peristiwa ini kita diingatkan akan pentingnya berpegang pada kebenaran dan membedakan yang baik dari yang jahat. Tuduhan yang dialamatkan kepada PTT apakah benar atau tidaknya, tapi membawa pesan penting tentang betapa dunia hiburan bisa sangat gelap dan korup. Ini menjadi pengingat bagi kita sebagai orang Kristen supaya selalu berdoa tidak hanya bagi mereka yang menjadi korban, tetapi juga bagi mereka yang terlibat agar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kasus seperti ini mengingatkan kita untuk waspada dan kritis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, terutama dalam hal yang melibatkan eksploitasi dan ketidakadilan.
Doa dan aksi nyata sangat penting untuk menyuarakan keadilan bagi korban. Dan sebagai orang percaya kita dipanggil untuk berdiri di pihak yang benar, menyuarakan kebenaran dan menunjukkan kasih Tuhan. Nah, demikian pembahasan kita tentang kasus PTT dan tuduhan aliran satanisme yang menghebohkan ini. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, kita sebagai umat Kristen harus selalu ingat untuk menjaga diri dari pengaruh dunia yang jahat. Dan kita harus mengutamakan kebenaran dan mengasihi sesama dengan kasih Kristus. Mari terus kita berdoa agar kebenaran ditegakkan dan semoga mereka yang terlibat dalam kegelapan ini bisa menemukan terang Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih telah menyimak saat ini. Sampai jumpa kepada konten berikutnya.